الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat mengenai ilmu ushul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki lafaz umum yang berikutnya, yang kemarin sudah kita lewati, yaitu al kan, al-istighraqiyah, al yang mencakup seluruh jenisnya. Yang mana al-istighraqiyah layak dan pantas kalau seandainya diganti dengan kul, ya kan? Nah, sekarang berikutnya. Tsumma qala rahimahullah fi an-naw'is tsalis min al-fadl umum. Berarti sudah kita lewati dua jenis berarti ya. Nah, kalau dia menyebutkan naw'is tsalis itu ya. Jenis pertama apa gambar umum? Kemarin lafaz umum al, ya kan, sudah kan kemarin. Kemudian setelah itu beliau masih menyebutkan kok langsung nomor 3 ya. Apa? Yang pertama itu lafaznya sendiri umum ya. Sah. Ya, berarti beliau menyebutkan yang pertama itu umum secara zatnya gitu ya. Kemudian yang kedua umum tapi ditandai dengan al-istighraqiyah gitu. Yang kita baca berikutnya. Tsumma qala rahimahullah fi an-naw'is tsalis min al-fadil umum. Kemudian muallif berkata menyebutkan jenis yang ketiga dari lafaz-lafaz umum, wa kullu mubhamin minal asma'i min dzaka ma lisyarti wal jazaa'i. Nah, kita lihat qala al-muallif atau qala asy-syarih asbahullah, al-mubham huwa alladhi la yatabayyan ma'nahu illa bi ghairihi. Mubham itu yang belum nampak maknanya kecuali harus dengan yang lainnya. Jadi ada semacam isim atau kata benda yang mubham. Maksudnya itu dia tidak bisa dipahami dan belum nampak maknanya kecuali bersama yang lainnya atau dengan yang lainnya. Itu berarti mubham. Kita lihat. Fa kullu mubhamin minal asma' fa huwa 'am. Maka setiap yang mubham, yang masih tersamarkan, yang masih belum dipastikan atau belum nampak maknanya dari kalangan isim-isim, maka itu maknanya umum. Ka asma'i syart, seperti isim-isim syart. Seperti isim-isim apa? Isim syart. Isim syart itu yang butuh fi'il syart, butuh jawab syart, masuk dalam jawazim itu, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Seperti man ya'mal su'an yudzabih. Nah, man ya'mal su'an yudzabih. Yudzabih. Sekarang perhatikan. Ini tanda judulnya ya. Tanda judulnya. Man ya'mal su'an yudzabih. Ini man syartiyah namanya. Asma'u syart, masuk dalam jawazim yang menjadikan dua fi'il mudhari'. Ini majzum dengan sukun, ini majzum dengan hadfu harfil illah. Paham ya? Artinya barang siapa yang beramal kejelekan saya akan dibalas dengannya. Semua orang, siapapun orangnya. Umum enggak? Umum, syartiyah. Paham ya? Umum ini enggak dihususkan untuk orang besar itu enggak. Orang besar, kecil, tua, muda, intinya sudah terbebani syariat. Barakallahu fikum. Man ya'mal su'an yudzabih. Barang siapa yang beramal kejelekan pasti dia akan dibalas dengannya. Umum ini, umum, laki-laki perempuan masuk sini. Namanya asma'u syart. Paham ya maksudnya? Itu ya otomatis kembali ke ilmu nahwu lagi kan? Ilmu nahwu lagi, belajarkan nahwu lagi. Nah, cuman itu tadi fungsinya. Kalau orang belum pernah belajar nahwu kan bingung nih, apa ini asma'u syart ini? Belum pernah dikenalkan misalkan. Padahal kalau sudah berkenalan di jurumiyah atau misalnya cukup. Nah, jadi asma'u syart itu isim-isim yang dia butuh fi'il syarat, butuh apa? Jawab syaratnya. Fi'il syaratnya ya'mal. Jawabannya yujza. Ya, barang siapa yang beramal kejelekan, nah enggak tahu apa itu Pak? Yudzabih. Nah, niscaya dia akan dibalas dengan kejelekan tersebut, dengan sebab kejelekan tersebut. Umum enggak ini? Ayo, paham? Nah. Fa kullu ismin li syarti wal jaza, maka setiap isim yang untuk syarat dan jaza dan balasannya,
fahuwa lil umum, maka untuk umum maknanya. Fa jami'u asma' syarat lil umum, maka seluruh isim-isim syarat itu maknanya untuk umum. Misal man wa ma wa ayyun wa mahma wa ghairiha. Intinya jawazim itu. Ya, jawazim yang isim ya, yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu, na'am. Mau man atau ma atau ayyun, mahma dan yang selainnya. Amma in syartiyah falaysat lil umum. Adapun in syartiyah maka dia bukan umum. Karena dia bukan isim tapi huruf. Ada kata mati dan zurmiyah dulu kan. Jadi yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu ada yang harfun bittifaq, ya, ada harfun al-asah, kemudian juga ada ismun bittifaq, ada ismun al-asah. Nah, kita lewati seperti itu. Sehingga apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Di sini kalau kita perhatikan, lafaz-lafaz syartiyah, nah, yang maknanya umum itu yang isim. Ada punya huruf tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali, tidak mengandung makna umum sama sekali. Kalau yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah, yang apa, yang dia itu huruf. In syartiyah ini huruf sehingga tidak menunjukkan makna umum. Amma in syartiyah falaysat lil umum, li'anna in laysa laha ma'nan fi na'am fahiya harfun wal harfu la yatimu ma'nahu illa bi ghairihi. Naam. Dikarenakan in di sini adalah apa? Dia tidak punya makna karena dia huruf. Sedangkan huruf itu tidak sempurna maknanya kecuali bersama yang lainnya. Kecuali bersama dengan yang lainnya. Naam, seperti itu. Kemudian kata beliau sini, idzan kullu mubhamin min asma' fa huwa 'amun. Jika demikian berarti setiap yang mubham, setiap yang belum nampak maknanya kecuali bersama yang lainnya, maka itu dikatakan apa? Naam, 'am, umum. Ka asma'i syart, seperti isim-isim yang menunjukkan syart. Wa asma'il istifham, dan isim-isim yang menunjukkan istifham, yaitu pertanyaan. Nah, itu juga umum nanti. Wal asma'ul mausulah, dan isim mausul itu menunjukkan umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina itu kelihatannya itu mudzakkar tapi muannats juga masuk itu umum. Siapapun orangnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini barakallahu fikum makna ibham fil asma'i syarti wal istifham, dan makna ibham, makna ibham yang tidak nampak maknanya, nah, dalam artian yang mesti mubham, dari kalangan isim syart dan istifham, annaha la tadullu ala muayyan, maksudnya tidak menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Itu berarti mubham maksudnya. Nah, sifatnya tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Wa fil asma'il mausulah iftiqaruha ila silatin tu'nam tu'ayyin murad. Kalau dalam isim mausul dia masih butuh apa? Silah. Ketemu lagi kan? Ini belajar usul tapi ternyata ada kaitannya dengan nahwu. Naam. Ada isim mausul mubhamnya kenapa? Karena dia butuh silah dan butuh aid. Butuh silah untuk apa? Tu'ayyin murad, untuk menentukan apa yang diinginkan. Za'aman, telah datang orang yang, enggak cukup. Yang mana? Za'aman qama, bercocok. Qama itu silah. Jadi digunakan silah untuk apa? Untuk menentukan, memastikan yang diinginkan. Na'am barakallahu fikum. Wa dzakara al-mu'allif khamsata amthilatan lil ismil mubham fil bait ats-tsani waladhi yali. Dan mu'allif menyebutkan 5 contoh untuk isim mubham pada pantun berikut ini dan juga yang setelahnya. 5 contoh untuk yang mubham dalam artian itu, kelihatannya maknanya tidak umum ternyata karena dia adalah termasuk isim syart, atau istilahnya termasuk isim mausul atau isim istifham, maka dia maknanya umum. Maknanya umum. Naam. Kita ambil satu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa lafdhu man fi 'aqilin wa lafdhu ma fi ghairihi wa lafdhu ayyin fihima. Ini pantunnya. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, lafdhu man takunu lil 'aqil. Lafaz man pada asalnya digunakan untuk yang berakal. Ingat-ingat ya, untuk yang berakal ini hukum globalnya. Walaupun terkadang digunakan yang tidak berakal. Masuk nahwu lagi kan? Nahwu lagi. Wa lafdhu ma li ghairi 'aqil. Lafaz ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Wa lafdhu ayyun, sedangkan lafaz ayyun salihatun lil 'aqil wa lil 'aqil, umum. Lafaz ayyun itu boleh untuk yang berakal, boleh pula untuk yang tidak berakal. Wal murad bil 'aqil huna, yang diinginkan dengan berakal di sini, ma min sya'nihi an ya'qil, yaitu seluruh apa-apa yang memang keadaan dia itu berakal. Berarti istilahnya, kalau hewan kan enggak berakal kan itu. Cuman punya otak itu aja. Karena otak itu fungsinya enggak seperti akal gitu loh. Paham ya? Naam. Falaisal muradu diddul majnun. Walaisal murad diddul majnun.
Bukan yang diinginkan bahwasanya tidak berakal ini lawan daripada majnun, lawan daripada orang gila, bukan itu. Intinya maksudnya adalah apa? Maksudnya, na barakallahu fikum hafizakumullah. Yang diinginkan dari berakal sini adalah apa? Ma min sya'ni akil. Maksudnya memang keadaan dia itu aslinya berakal gitu loh. Orang gila pun aslinya berakal itu aslinya ya. Nah, seperti itu. Walaisal murad bidul majnun, bukan yang diinginkan itu lawan dari orang gila. Jadi semua yang tidak gila berakal, bukan berarti yang gila itu nggak punya akal, paham ya? Nah, dia awalnya punya akal, cuman akalnya tidak berfungsi itu loh, paham ya? Nah, kita lihat di sini. Wa ala hadza law qultu, dan berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya aku mengatakan akrim man fil baiti minal majanin, artinya apa? Muliakanlah orang yang di dalam rumah dari kalangan orang-orang gila. Ucapannya benar nggak ucapan ini? Kata beliau sahah kalamu. Benar ucapanmu. Nah, kenapa? Li'anal majanina min sya'nihim an ya'qilu. Karena pada asalnya orang-orang gila itu keadaan mereka aslinya berakal aslinya. Dulunya lah ya. Nah, punya akal aslinya. Idzan ihtirazun min alladziina laisa bi'aqil. Jika demikian berarti apa? Mengeluarkan orang yang tidak berakal. Jadi semua yang di dalam rumah itu orang gila pun dikasih juga kemuliaan di situ dengan perintah tadi itu. Waladzi laysa bi'aqil yuqalu fihi ma, untuk yang tidak berakal pakai ma. Ingat penggunaannya ini, kalau enggak berakal pakai ma mausulahnya. Wa hadza fil ghalib, ini pun fil ghalib kebanyakan saja. Anna manil aqil wa man ghaqil, bahwasanya man digunakan untuk yang berakal, sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Wa ya'ti ahyanan bil aqs, ya kan? Sama dalam mutamimah tadi itu. Kadang-kadang datang sebaliknya. Man digunakan untuk yang tidak berakal, ma-nya digunakan untuk yang berakal. Kaqouli ta'ala, fankihu ma taba lakum min nisa. Nikahilah oleh kalian apa saja yang kalian inginkan dari kalangan para wanita. Ma-nya ini kan ma mausulah, kembali kepada wanita. Berakal enggak? Berakal benar kan ma? Faja'at malil aqil, maka datang ma di sini untuk yang berakal. Wa ma huna bimakna man. Ma di sini maknanya adalah man. Wa qawli ta'ala faminhum may yamshi 'ala batnihi. Maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Ini maksudnya apa? Hewan, ular atau misalnya, padahal pakai man. Seharusnya untuk berakal, tapi di sini digunakan untuk yang tidak berakal. Fazat man li ghairi aqil, maka datanglah man di sini maknanya untuk yang tidak berakal. Jadi sebaliknya, keluar dari hukum asal. Fa qauluna inna man lil aqil wa man lil ghairi aqil, maka ucapan kami inna digunakan untuk yang berakal sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Hadza bina'an 'alal ghalib, ini dibangun di atas ghalib, kebanyakannya, mayoritasnya. Lakin idza ta'ammalta wajadta, akan tapi apabila engkau perhatikan wajadta, niscaya engkau akan menjumpai annahu la budda min nuqtatin lil khuruj 'anil asl, bahwasanya diharuskan ada semacam titik yang untuk mengeluarkan dia dari aslinya. Fala ta'tima lil 'aqil illa li sababin, maka tidak mungkin ma itu datang untuk yang berakal kecuali ada sebab. Wala man ghairil aqil illa li sababin wallahu alam. Tidak pula man digunakan untuk yang tidak berakal kecuali harus ada sebabnya, wallahu alam kata beliau. Mahu salah ya? Nah, cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.